Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan podcast cerita bermakna pengantar tidur. Ini adalah seri 2 episode 2 ya, di mana dalam podcast ini saya akan membacakan beberapa cerita bermakna yang tentu saja memiliki nilai moral yang baik yang bisa menjadi pegangan dan dalam hidup kita ya. Kita mulai ceritanya ya. Cerita pertama ini berjudul Akankah Kebenaran Memerdekakannya? Karya Herbert Prochnow. Begini ceritanya. Kata seorang pengacara, seorang klien saya hadir dalam persidangan untuk menuntut kompensasi. Satu lengan dan satu kakinya digips, sementara kepalanya dibalut. Hakim yang mengenalnya bersandar padanya dan bertanya, "George, bagaimana dengan engkau merasa?" "Seperti mau mati rasanya," jawab George. "Tetapi saya tidak mengerti. Di sini laporan polisi atas kecelakaan itu mengatakan bahwa segera setelah kecelakaan Anda berkata kepada Sersan Boko bahwa keadaanmu baik-baik saja." "Ah, itu tidak benar sepenuhnya," kata George. "Kejadiannya seperti ini. Setelah truk raksasa itu menabrak saya bersama kuda dan kereta, saya terhempas dan pingsan. Ketika saya setengah sadar, saya melihat mobil Boko dengan lampu biru berputar-putar. Kemudian Boko menuju ke kuda saya, yang saat itu berada di selokan, menundukkan kepalanya, mengeluarkan senjata, dan menembak kuda itu. Kemudian dengan senjata yang masih berasap itu, ia berjalan mendekati saya dan bertanya, 'Bagaimana keadaanmu?' Dan saya segera menjawab, 'Saya baik-baik saja.'" Ya, lucu juga ya ceritanya ya. Dia ngelihat kudanya dieksekusi dan polisi yang akan menyelamatkan dia datang ke George ini dengan membawa senjatanya dan dipikir dia akan ditembak juga ya. Jadi ya apa ya moral ceritanya ya ini lebih ke ini ya, lebih ke anekdot atau humor ya ini ya, komedi ini ya. Seperti itu ceritanya. Baiklah, kita lanjutkan dengan cerita kedua berjudul Contoh yang Baik. Seorang buta mengunjungi temannya. Hari sudah malam ketika ia hendak pulang. Maka mereka memberikannya lentera. "Terima kasih," katanya, "tetapi saya tidak membutuhkannya. Siang maupun malam bagiku sama saja." Tetapi temannya menjawab, "Ya, kami tahu itu. Tetapi bagaimanapun juga, bawalah ini agar orang-orang lain tidak menabrak engkau." Ia berangkat, tetapi segera seseorang bertabrakan dengannya dan berteriak, "Mengapa engkau tidak berjalan di bagian jalanmu?" Orang buta itu menjawab, "Mengapa? Anda tidak melihat lenteraku?" "Maaf, saudaraku," kata orang itu, "lenteramu itu sudah padam." Karya Tony Castle cerita ini ya. Nah, lucu juga ya, kita kadang-kadang lihat, wah iya kasihan orang nih, kita kasih bantu gitu. Ternyata ya bantuan yang kita berikan kadang-kadang tidak terpakai juga karena tidak bisa pakainya atau tidak mengetahui caranya ya. Ya seperti itulah ceritanya. Kita lanjutkan ya. Saya akan perlahankan ritmenya supaya malam ini bisa menjadi cerita pengantar tidur ya. Baiklah, kita lanjut pada cerita ketiga. Masih karya Tony Castle. Berjudul Kematian. Pada zaman dulu, pelawak istana atau badut adalah anggota istimewa rumah tangga kerajaan. Dengan ucapan-ucapan gurau dan lucu, ia menjaga agar raja tetap ceria dan menghibur keluarga istana. Seorang penulis berpendapat bahwa jawaban paling bijak yang pernah diberikan oleh seorang pelawak kerajaan adalah seperti berikut. Rajanya adalah seorang berwatak bengis yang memiliki hak turun-temurun atas hidup dan mati seseorang. Hukum sekalipun tidak mungkin dapat mengubah kalimat apapun yang telah ditetapkan raja atas seseorang. Kemudian, pada suatu hari, raja itu dirisaukan oleh salah seorang pelawak kerajaannya. Ia sangat murka dan dalam sekejap menjatuhkan hukuman mati atas pelawak itu. Tetapi terlambat menyadari apa yang telah dititahkannya. Raja itu berkata kepada pelawaknya, "Dengan mempertimbangkan kesetiaan pelayananmu padaku, saya akan memperkenankan engkau untuk memilih cara mati yang paling engkau kehendaki."
Segera pelawak itu menjawab, "Saya memilih untuk mati dalam usia tua." Terjebak dengan itu ya, dengan kata-katanya sendiri. Dan ini kita bisa lihat ya, dalam setiap peristiwa buruk pun selalu ada celah. Baiklah, cerita selanjutnya ini berjudul Kebahagiaan ya. Diambil dari Sengai, saduran dari Sengai, mungkin majalah Jepang ya. Kita bacakan. Kebahagiaan. Seorang sakit memohon kepada seorang mistik timur untuk menulis beberapa pikiran inspirasional yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Maka guru itu menulis, bapak meninggal, anak meninggal, dan cucu meninggal. Orang sakit itu yang sangat kaya raya bingung dengan kata-kata itu dan bertanya, "Apakah yang Anda sebut berita bahagia bagi keluargaku?" Orang saleh itu berkata, "Kalau cucumu meninggal sebelum engkau dan anakmu, engkau akan sakit hati dan putus asa. Jikalau keluargamu meninggal menurut urutan yang telah kutulis, bukankah itu berkat dan kebahagiaan?" Banyak ahli filsafat telah berkata bahwa kebahagiaan adalah suatu keadaan yang tidak disadari seorang pun ketika ia sedang bahagia. Tetapi ia mengingat semuanya itu dengan sangat jelas bagaimana ia menjadi tidak bahagia. Sesuatu seperti seorang penjaka yang selalu mengincar para gadis dan kemudian mendapatkan salah seorang. Saduran dari Sengai. Iya, menarik ya. Bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan sesuatu yang diingat waktu terjadi ya. Justru ketidakbahagiaan itulah yang biasanya diingat waktu ketidakbahagiaan itu terjadi. Kita lanjut, cerita selanjutnya ini adalah karya Douglas Woodruff, Derma Hari Minggu judulnya. Ada kisah tentang dua kepingan logam Inggris, logam merah dan logam mulia yang dilapisi emas setengah bagiannya. Ketika keduanya sedang dicetak di Royal Mint, mereka bersahabat. Mereka melewati jalur-jalur pemrosesan yang berdampingan. Dan ketika meninggalkan tempat itu untuk selanjutnya diedarkan di masyarakat, mereka berjanji untuk tetap bersahabat dan menceritakan pengalaman-pengalaman petualangan mereka kapanpun mereka bertemu. Setelah waktu yang cukup lama, mereka bertemu lagi. Logam mulia yang dilapisi emas itu mempunyai pengalaman-pengalaman petualangan yang cukup indah. Ia telah digunakan sebagai persenan di restoran-restoran dan hotel-hotel mewah. Juga telah melewati kasir-kasir mewah di toko-toko besar. Kisah petualangan logam merah berbeda sekali. Pengalamannya lebih banyak berhubungan dengan menjajah mesin, menumpang bus umum, membeli surat kabar. Tentu semuanya itu adalah hal-hal kecil yang membutuhkan recehan. Tetapi logam merah kemudian berkata dengan bangga, "Hanya ada satu hal yang dapat saya banggakan. Setiap hari Minggu saya menjadi derma gereja." Ya, ini ceritanya menohok ya. Kalau uang-uang besar itu lewatnya di tempat-tempat mewah. Kalau uang-uang kecil lewatnya di tempat-tempat kecil seperti membeli surat kabar, bayar bis, dan kalau hari Minggu ya menjadi derma gereja ya, uang kecil itu ya. Sedangkan uang-uang besar mungkin tidak pernah masuk ke gereja. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah cerita selanjutnya ini berjudul Ekaristi. Kita lihat dulu pengarangnya siapa. Cerita ini diceritakan oleh Tony Castle. Kita mulai ya. Ekaristi. Banyak cerita terus bermunculan dari Cina, tempat agama Kristen secara resmi masih dilarang, tentang perjuangan-perjuangan heroik dari beberapa klerus tersisa untuk menghidupkan dan memelihara iman gereja bawah tanah. Salah satu dari cerita-cerita itu adalah tentang seorang imam yang hidup dan bekerja sebagai buruh. Dengan menggunakan bahasa isyarat yang telah diatur sebelumnya, ia menyampaikan pesannya kepada umatnya. Pesan itu mengatakan di mana mereka dapat menemukan dia.
biasanya di salah satu sudut kedai di pasar. Di situ ia akan berpura-pura menjual sabun jenis tertentu. Para pelanggan yang ketika membeli sabun itu memberikan isyarat rahasia, sebagaimana yang dilakukan orang Kristen perdana di antara mereka, diberikan 2 potong sabun terbungkus dalam kertas. Di antara potongan sabun itu akan ditaruh potongan hosti suci. Orang-orang Cina Kristen membawa pulang bahan kebutuhan rumah tangga mereka dan mengadakan doa keluarga singkat, kemudian menerima komuni kudus. Ya, kita lihat dari cerita ini ya, kadang-kadang komuni kudus dibawa ke rumah dalam bentuk rahasia, diselundupkan ya ini ya, dalam sabun ya. Sehingga orang-orang yang tidak boleh beribadah masih dapat mengikuti komuni kudus atau ekaristi secara tidak langsung ya. Boleh bersyukur buat yang tinggal di negeri yang kebebasan beragamanya begitu baik. Baiklah, saya akan lanjutkan. Cerita selanjutnya adalah berjudul Selalu Mengenai Sasaran. Diambil dari Kisah Tua Yahudi, saduran William White. Begini ceritanya. Selalu mengenai sasaran. Konon ada seorang rabi Yahudi yang mempunyai kebiasaan menjawab setiap pertanyaan dengan bercerita. Suatu ketika, salah seorang muridnya bertanya bagaimana ia dapat melakukan itu dengan hasil yang gemilang. Dengan tersenyum sinis, sang guru menjawab, "Hal itu mengingatkan saya pada salah satu cerita. Suatu ketika, seorang serdadu muda mengadakan perjalanan menyusuri negerinya dan berhenti untuk mengistirahatkan kudanya di salah satu dusun kecil. Ketika berjalan-jalan mengelilingi deretan rumah-rumah yang berukuran kecil dan sederhana itu, ia melihat pagar kayu. Pada tiang-tiang pancang itu ada beberapa lingkaran kecil dan persis di tengah masing-masing lingkaran terdapat lubang peluru. Kehebatan yang sungguh menakjubkan, pikiran serdadu itu seraya mengamat-ngamati pagar itu. Tidak ada satu tembakan pun yang tidak mengenai pusat lingkaran. Serdadu itu segera berusaha menemukan orang yang memiliki keahlian yang luar biasa itu. Kepadanya diberitahukan bahwa penembak jitu itu adalah seorang anak kecil. "Siapa yang mengajar engkau menembak sedemikian baik?" tanya sang serdadu. "Saya mengajar diri saya sendiri," jawab anak kecil itu. Belum merasa puas dengan jawaban itu, sang serdadu bertanya lagi, "Bagaimana caramu berlatih?" "Sebenarnya," kata anak kecil itu, "gampang sekali. Pertama, saya menembak ke dinding. Kemudian saya mengambil sepotong kapur dan membuat lingkaran di sekeliling lubang bekas tembakan itu." Rabi tertawa sejenak. "Sekarang engkau mengetahui rahasiaku. Saya tidak mencari cerita untuk menjawab pertanyaan. Saya mengumpulkan setiap cerita atau perumpamaan yang baik yang saya dengar dan menyimpannya dalam ingatanku. Bila mana ada kesempatan atau pertanyaan yang tepat muncul, saya hanya mengarahkan cerita itu pada arahnya. Sebenarnya, saya hanya membuat lingkaran di sekeliling lubang yang sudah ada." Iya, ini menarik ya, karena setiap cerita itu hanya cerita dikumpulkan dan nanti kalau perlu untuk membahas suatu masalah dan cerita itu anekdot itu bisa diceritakan ulang ya. Itulah kelebihan dari cerita. Baiklah teman-teman, itu tadi episode terakhir. Kita akan lanjutkan episode selanjutnya, masih tetap dalam cerita bermakna pengantar tidur ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.